Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Marifah yang luar biasa, terima kasih udah hadir. Yang kami hormati juga Pak Dr. Joko Santoso, luar biasa, terima kasih telah menyampaikan paparan yang luar biasa terkait dengan literasi digital. Dan Pak Antoni, waduh, beliau selaku motivator yang luar biasa buat kita semua. Terima kasih Pak Antoni terkait dengan motivator yang telah memberi kita motivasi terkait dengan penulisan buku, luar biasa. Mungkin saya akan menyampaikan terkait beberapa hal. Tadi udah banyak disampaikan, mulai dari Pak Rektor UNJ, Bu Dr. Siti, Pak Joko, Prof. Antoni. Maka saya akan mungkin sedikit ringkas terkait dengan masalah literasi di masa sekarang ini. Mungkin slide kami persilakan untuk ditampilkan. Boleh dibantu sebelum slide-nya profilnya Bapak Dr. Joko Nugroho. Setelah itu slide presentasinya. Oke, baik. Saya bacakan profil dari Bapak Dr. Joko Nugroho STMM. Lahir di Kediri dan saat ini pendidikannya di S3 ya, setelah menyelesaikan program studi ilmu manajemen Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya S2-nya dari program studi manajemen Sekolah Tinggi Manajemen IMI, dan sebelumnya lagi di S1 program studi teknik informatika Institut Teknologi Budi Utomo. Saat ini profesi dari Bapak Dr. Joko Nugroho STMM adalah Direktur PT Cipta Karya Energi, dan karya-karyanya sudah ada 7 buku ya. Salah satunya ini saya coba dari tahun ke tahun nih, keren banget ya. 2021 menerbitkan buku 22 kapsul inspiratif dosis tinggi. Selanjutnya 2023 buku referensi 10 soft skill. Selanjutnya lagi 2024 buku Fast Leadership, dan selanjutnya Bapak Ibu sudah baca sendiri ya. Terima kasih. Selanjutnya slide berikutnya dari slide paparan Bapak Dr. Joko Nugroho STMM, silakan ditampilkan. Boleh dibantu. Profilnya sudah selesai. Selanjutnya slide presentasinya. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih. Jadi dalam hal ini kami akan menyampaikan terkait dengan mengunyah buku melalui ilmu, tetapi fokusnya pada menjadi kutu buku di era digital. Jadi sekarang kita akan pada kondisi sekarang hampir semua hal kita terkait dengan digitalisasi. Yang next ya untuk slide. Yang sebelumnya. Nah, menjadi kutu buku di era digital. Untuk buku saat ini memang untuk cetakan memang berbeda dengan dalam jangka waktu 10 atau 20 tahun yang lalu. Sekarang orang kecenderungannya setiap buku ada e-book atau segala macam. Jadi buku-buku yang berupa digital semua. Mudah mengakses, bisa langsung apa segala macam. Tapi bagaimana kita memberdayakan e-book digital itu kita bisa menjadi kutu buku. Nah, inilah metode-metode yang harus kita praktekkan di dalam menerapkan bisa menjadi kutu buku di era digital. Nah, untuk mahasiswa utamanya, jadi kan kegiatan-kegiatan terkait dengan tugas-tugas, biasanya ke mahasiswa kita memberikan suatu tugas-tugas. Nah, jadi untuk memberdayakan e-book atau teknologi digital ini, kami mau nggak mau memaksakan kepada seluruh mahasiswa Ibu, jadi atau Pak, bagaimana untuk mengambil suatu buku, tetapi tugasnya akhirnya Pak, kami minta untuk ditulis secara manual Pak. Jadi akhirnya apa? Mau nggak mau menjadi kutu buku di masa era digital seperti ini, meskipun digital, diakses, dibuka, tugaskan dengan harus dikumpulkan dengan menggunakan kertas folio, tulis tangan mau nggak mau harus nulis, setidaknya mesti baca setidaknya. Nah, inilah ada beberapa metode kami gunakan biar apa, meskipun di era digital tapi mereka bisa menjadi kutu buku kondisi saat ini. Karena apa, kebanyakan tadi beberapa
riset menyampaikan bahwa masyarakat kita untuk membaca itu kan sangat kecil segala macam. Makanya kami memberikan tugas seperti itu. Jadi kita minta untuk terkait dengan buku-buku atau tugas untuk membuat misalkan terkait dengan artikel atau segala macam, meskipun ngambil dari internet, di YouTube atau segala macam dari situ, tetapi harus tugasnya ditulis dengan menggunakan metode manual. Sehingga disitulah mau nggak mau, pertama harus membaca, kedua berpikir, dan selanjutnya akhirnya mempunyai inspirasi terkait apa yang akan dituliskan atau menyimpulkan. Setidaknya yang sebelumnya ketika hanya melihat slide yang ada di HP itu kita menyebutnya membaca dangkal, akhirnya menjadi membaca itu mendalam. Jadi kalau slide itu kan sekilas saja, jadi dengan cepat dilihat setelah 3 detik kurang cocok yang seperti disampaikan Pak Joko Santoso tadi, maka langsung lewat terus, scroll terus. Nah makanya mau nggak mau dengan kita menggunakan metode ini, maka kita mau membentuk masyarakat atau budaya kita dari meskipun era digital bisa menjadi kutu buku. Itu mungkin salah satu metode yang kami gunakan bagaimana kutu buku setidaknya kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya menjadi kutu buku di era digital dari yang membaca pasif ke literasi yang kritis. Nah, ini bagaimana kaitannya antara membaca pasif ke literasi yang kritis. Nah, ketika judul yang tidak menarik, yang tadi telah disampaikan, judul tidak menarik, scroll. Tapi bagaimana biar ini kita bisa menjadi literasi yang kritis. Nah, dari situlah, dari tugas-tugas itulah kita memaksa istilahnya untuk pertama mengevaluasi isi, memaknai yang ujungnya akhirnya bisa menyimpulkan terkait dengan isi dari buku itu. Nah, dari situlah yang sebelumnya membacanya pasif, oleh sekilas judul. Kebanyakan kita kalau melihat di slide itu judul, sekiranya melihat judul itu seolah-olah sudah cukup mungkin isinya ini. Meskipun judulnya itu ada tanda tanya gitu. Padahal di tanda tanya itu kan suatu pertanyaan, iya apa enggak sih, apakah seperti ini? Isinya bisa jadi sangat berbeda dengan dari judul itu. Nah, dari sinilah kita menyarankan atau mewajibkan untuk membaca secara keseluruhan sehingga menjadi dari membaca pasif akhirnya menjadi membaca yang mendalam itu. Setelah membaca mendalam itulah disitulah akan menemukan apa tentang isi yang ada di dalam buku itu segala macam, membuat suatu evaluasi yang akhirnya bisa menjadi suatu kesimpulan untuk membuat kesimpulan dari tugas yang atau buku tersebut. Nah, inilah ada metode yang kami terapkan bagaimana dari era digital ini yang secara umum kebanyakan sekarang udah jarang buka HP, jarang buka buku teks yang cetak, sekarang selalu menggunakan buku pun udah bukanya pakai HP. Nah, inilah dengan begitu, dengan menulis secara manual mau nggak mau, ya kita harus, kalau menulis langsung itu kebanyakan kita mempunyai daya ingat lebih tinggi daripada kita baca copy paste. Seperti yang disampaikan Pak Joko tadi bahwa di negara mana, Swedia, bahwa ternyata anak-anak itu usia dini itu dapat mulai menulis lagi menggunakan tulisan manual lagi. Nah, itu seperti di kita di tahun 80-an dulu. Jadi ternyata gitu ya, belajar menulis pakai huruf kan, ada buku tuh ada tertulis A, B, dan cara membaca pun, dan saya kan zaman dulu kan tulisan itu di buku itu kita membaca ini Budi, ini Ibu Budi, dan seterusnya. Nah, meskipun bapaknya Budi itu sendiri siapa nggak tahu juga kan. Nah, tapi dari situlah ternyata kita emang memaknai bagaimana cara membaca, cara belajar, cara menulis itu ada aturannya. Sehingga zaman dulu ketika kita ada buku, kita diajarin untuk menulis sambung, menulis apa segala dengan ada buku draftnya, kita mencoret-coret mengikuti, ternyata itulah akan menghasilkan ternyata karya ini menjadi lebih baik karena tertata. Huruf A itu harus menulisnya seperti ini, B seperti ini, urutan menulisnya seperti ini. Nah, inilah menjadi
pentingnya kita akhirnya dari pendidik ini, kita pendidikan itu yang menjadi suatu hal yang sangat penting. Apalagi untuk yang sekarang ini kan, membaca merupakan suatu identitas kita. Jadi ketika banyak sumber bahan atau sumber buku yang kita baca, itu kan bisa menjadi identitas kita. Seperti yang sampaikan Bu Dr. Siti Maripa, Pak Dr. Joko Santoso, Pak Dr. Antoni, ketika mereka memang mempunyai banyak bacaan dan buku, sehingga apa yang disampaikan itu udah bukan suatu hal yang yang susah lagi, tapi sudah merupakan suatu perpustakaan yang berjalan itu. Jadi sudah bukan ada ilmu gitu, sudah tertanam di dalam dirinya, sudah diterapkan. Saya ambil contoh ini. Jadi terkait dengan literasi yang tadi. Kenapa literasi itu memang selain kita baca, kita renungkan, kita hayati, yang paling penting adalah kita praktekkan. Nah, ini saya terikat pada tahun sekitar 1994. 94 itu saya membaca buku ini, bro. Judulnya adalah, di bahasa Indonesia kan terjemahnya itu bagaimana mencari kawan mengaruhi orang lain. Nah, itu penulisnya Dale Carnegie. Ternyata itu penulisnya itu di tahun 1936 kalau salah. Ya sampai akhir ini ternyata ada yang terbaru lagi, dan itu masih diterbitkan, padahal hitungan buku udah berapa puluh tahun, dan masih sampai sekarang itu masih ada. Kemarin saya lihat di Bandara Soekarno-Hatta, ternyata buku itu masih dijual. Masih, ya, itu. Nah, itu menjadi suatu memang literasi yang saya hayati, cermati, akhirnya saya terapkan. Isi salah satunya itu, isi di situ itu begini. Kalau yang bab 1 itu isinya adalah, judulnya adalah, kalau mencari lebah jangan menghancurkan sarangnya. Nah, itu suatu bahasa yang bagaimana tinggal kita memaknai aja, mentafsirkan. Ya kalau kita mencari lebah, ya jangan menendang sarangnya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Komar tadi. Kalau kita berada di sini, bagaimana ya kita hidupkan di sini gitu istilahnya. Agar bagaimana? Agar kita hidup gitu. Misalkan gitu kan, ketika kita berada pada posisi di sini, di suatu lembaga ini atau tempat apa segala macam, ya disitulah kita hidupkan. Jangan kita hanya mengambilkan lampu aja, tetapi yang disampaikan Prof tadi, jangan kita banyak menuntut gitu loh. Tapi kita tidak mau memberikan memberikan kontribusi kita kepada lembaga tersebut. Nah, ini itu merupakan suatu literasi yang menjadi hal yang penting. Ternyata dengan membaca buku itu memang benar-benar akan membentuk atau mempengaruhi suatu visi kita gitu, suatu keputusan kita. Itu salah satu isinya. Terus isi kedua itu begini. Yang isinya adalah begini. Apa sih salah satu sebenarnya kebutuhan orang itu gitu. Jadi di dalam buku itu isinya yang tadi terkait dengan madu, bagaimana kita mencari madu tapi jangan mendang sarangnya. Yang kedua isinya adalah sebenarnya apa sih yang dibutuhkan orang itu gitu. Nah, ketika saya baca itu dan saya terapkan, alhamdulillah ternyata itu memang benar bisa terjadi gitu. Jadi sesuai yang tertulis di situ. Nah, inilah artinya literasi menjadi suatu buku itu menjadi suatu sumber literasi yang benar-benar kita butuhkan. Tentunya sesuai dengan bidang yang kita inginkan. Makanya di dalam membaca buku apa segala macam, maka itu buku itu akan bisa benar-benar menjadi suatu literasi yang mana bisa kita hayati, kita bayangin. Yang paling penting adalah kita terapkan. Karena dengan buku-buku atau baik novel apa segala macam itu, ternyata buku itu juga akan berpengaruh terhadap suatu bangsa bahkan gitu. Saya ambil contoh seperti ini. Kayak buku tentang tadi yang dari Sumatera Barat ya, dari Prof. Antoni. Saya ini buku tentang Siti Nurbaya. Nah, tentang Siti Nurbaya itu kan akhirnya terkait dengan judulnya adalah apa? Siti Nurbaya itu yaitu
yang ya kawin paksa itu ya. Jadi intinya adalah cinta yang tak sampai kan, seperti itu. Jadi ternyata budaya itu novel itu bisa berpengaruh menjadi suatu kayak budaya kita gitu. Terus contoh berikutnya adalah dengan buku atau novel misalkan kan itu seperti itu. Buku tentang Raden Ajeng Kartini. Bagaimana buku tentang itu Raden Ajeng Kartini itu? Nah, dia menginspirasi bahwa wanita itu bisa sama dengan laki-laki. Jadi tidak berbeda antara perempuan dan laki-laki seperti itu. Dan yang paling buku yang udah lama lagi, yang buku tentang Max Havelaar. Jadi bagaimana Max Havelaar, orang turunan Belanda, menulis buku tentang Max Havelaar, yang mana penulisnya adalah siapa Multatuli ya, nama samarannya, atau yang penulis benernya adalah Edward Dewes Dekker. Bagaimana dia memerangi yang disebut dengan kerja paksa. Nah, dengan penulis buku itu akhirnya ternyata gitu kan, pemerintah Belanda akhirnya dia merubah, ternyata sistem kerja paksa itu mulai dirubah, tidak lagi dipekerjakan seperti itu. Nah, ternyata seperti itu. Jadi ternyata buku itu memang bisa mempengaruhi terhadap budaya kita, termasuk suatu aturan-aturan sedang berjalan, mungkin seperti itu. Jadi itu tadi contoh-contoh ternyata bagaimana buku itu sebagai benar-benar menjadi suatu sumber mana bisa kita terapkan di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu yang kami sampaikan karena waktu juga sudah sangat sangat sore. Oke, terima kasih semua. Saya baca alhamdulillah kami ngomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti untuk waktu dan kesempatannya. Baik, tadi saya coba rangkum gitu ya paparan dari Bapak Dr. Djoko Nugroho dari sudut pandang yang berbeda gitu ya, bahwa menjadi kutu buku di era digital pastikan kalau versinya saya adalah bukan bakat ya Bapak Ibu, bukan bawaan dari lahir, tapi bisa jadi dari niat. Niatnya juga bisa dari tugas karena dipaksakan, dari dipaksakan menjadi kebiasaan gitu dan menjadi biasa, akhirnya kita menjadi pribadi yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, saya buka pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Wow, sudah banyak ya. Boleh dibantu dari tim untuk memberikan itunya mic-nya ke para. Boleh diri yang duluan diri. Nah, ada Pak Ajis, ada mau diri apa ke depan ya? Boleh dari belakang. Oh, boleh ibu-ibu boleh silakan. Saya kumpulkan dulu ya bapak-bapak untuk dikumpulkan, nanti dijawabnya bersamaan. Boleh Bapak, jadi Ibu, Bapak di depan dan di belakang. Ada lagi? Oh ada, oke ada 5. Baik, nanti dibantu sama tim. Silakan Ibu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Nancy Mamahit. Saya mau bertanya kepada moderator yang di atas, bapak-bapak yang bapak-bapak di atas, mengenai pertanyaan ada 3 ya Pak. Nomor 1 saya mau menanyakan apakah membaca menajamkan logika dan mengumpulkan rasa. Kedua, apakah orang sering membaca buku cenderung menghilangkan esensi kehidupan? Dan ketiga yang terakhir, bagaimana cara menyeimbangkan logika anak saya yang sudah terlalu banyak menerima informasi karena sering membaca buku dengan perasaannya? Itu aja, demikian, terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Nancy. Selanjutnya boleh mic-nya ke tengah. Nah, dengan Bapak ini selanjutnya ada lagi. Oke, baik, silakan Pak. Sebutkan nama dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Patria Adiguna dari SD Ganesha Jakarta. Saya mau menanyakan kepada
Bapak-bapak yang luar biasa ini, Pak Double Joko maupun Pak Antonius. Saya mau ingin nanyakan Pak, saya mau mau sedikit masukan. Ini apa kan tadi kan penjelasan bapak-bapak baik yang narasumber pertama Profesor Komarudin maupun Ibu Siti maupun Pak Double Joko maupun Pak Antonius tadi kan itu kan untungan kita itu adalah kenapa tingkat literasi masyarakat kita ini rendah. Ya rendah karena apa? Ya karena kita tuh buku-buku impor itu kan buku-buku kan kita dijual sangat mahal baik buku lokal maupun buku impor ya. Tapi kalau kita renungkan misalnya kita ke timur ya, ke Asia Timur terutama ke Jepang. Kalau Jepang itu setelah zaman pasca restorasi Meiji itu kan buku-buku dari barat itu kan semua kan diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Maksudnya dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang ya. Bahkan itu dijual murah, bahkan terjangkau di seluruh lapisan masyarakat. Nah, tapi kalau kita sekarang ini kan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kan cuma film India, telenovela, film drakor dan lain-lain ya. Tapi kan kalau kalau sana itu kan makanya teknologi itu kan diterjemahkan dalam terjemahkan dalam bahasa mereka. Ya terutama tidak hanya Jepang tapi negara Asia Timur lain seperti Korea maupun China yang sekarang sudah ditakutkan sama Amerika. Nah, menurut bapak sekalian, itu bagaimana kita literasi saat ini meningkatkan literasi kita seperti di negara-negara Asia Timur ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru. Saya menghormati profesi Bapak karena kita sekarang seperti ini karena jasa Pak Guru ya. Tepuk tangan dong buat Pak Guru. Baik, selanjutnya boleh sebelah kiri, selanjutnya nanti di belakang ada. Oke, silakan. Boleh kita kumpulkan dulu semuanya biar jawabnya sekalian karena bisa jadi pertanyaannya beririsan ya, Bapak Ibu. Silakan. Ya. Ini dulu yang ada. Maaf ya, Ibu di belakang. Yang Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Mungkin pertanyaan saya singkat saja, Bapak. Pemateri Bapak semuanya luar biasa. Akan tetapi menurut saya dan kalau boleh kasih saran, satunya kuncinya koalisi kebijakan. Terutama kepada Pak Joko Santoso sebagai salah satu pemangku kebijakan. Bisa enggak melalui Perpusnas ini mendorong sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kemenak, Kemendikbud atau Dikti bahkan menggalakkan siswanya ini, karena kata Bapak tadi kan 2045 generasi kita ada di tangan anak-anak sekolah sekarang dan kita tidak mau mempertaruhkan. Satunya itu menurut saya kebijakan, Pak. Nanti Bapak jawab mungkin bertiga. Karena tadi Bapak Joko Santoso menyebutkan Swiss atau negara mana tadi Pak, lupa saya. Swedia. Itu kebijakan negaranya. Jadi saya ingin menanyakan dan sekaligus men-challenge Bapak-bapak sekalian, usaha yang harus kita lakukan supaya anak-anak muda kita tidak hanya scroll-scroll yang viral saja, agar tetapi minat untuk membacanya harus tinggi. Dan menurut saya Pak, membaca itu kalau kita mengisi kan hanya sebatas hobi membaca atau sebagainya. Menurut saya membaca itu bukan hobi Pak, kebutuhan malahan. Ya enggak? Dan bahkan di sekolah itu, mohon maaf, salah satu usulan saya nanti Pak, dimasukkan eskul wajib. Kan membaca atau menulis itu kan tidak ada dalam eskul kan, hanya mau membaca bacalah, tidaklah. Jadi perpustakaan itu Pak hanya jadi pajangan, mohon maaf. Ada satu perpustakaan di universitas ternama Indonesia Negeri. Tak usah saya sebutkan. Perpustakaannya itu, mohon maaf Pak, mejanya udah patah. Kursinya banyak berdebu. Padahal itu kampus 10 besar lah di Indonesia. Dan di Jakarta ini. Bisa kita survei nanti perpustakaan kampus mana saja. Nah, itu Pak, menurut saya membaca itu bukan hobi saja tapi kewajiban. Dan kepada Pak Joko Santoso saya challenge lah nanti, bisa apakah audiensi dengan Kemenak, Kemendikbud atau bahkan Dikti, atau perlu Presiden Prabowo nanti Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Namanya siapa Bapak? Boleh nanti pertanyaannya diawali dengan nama. Siapa Pak namanya?
Tika. Oke, baik. Selanjutnya Mbak di depan silakan yang pakai hijab coklat. Selanjutnya ke belakang di belakang ada juga Pak Ajis ya. Nah, boleh dibantu nanti. Atau yang ke depannya ke depan biar tidak ini. Silakan Mbak. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Farah, saya dari Jakarta. Pertanyaan ini saya ingin mengajukan ke Bapak Joko Santoso. Bagaimana peran strategis nih Pak pustakawan sebagai, kan katanya tadi kata Profesor Rektor UNJ ya, sebagai pustakawan itu intelektual publik gitu dalam menjembatani kesenjangan latar belakang sosial dan pendidikan keluarga di Indonesia. Kan mengingat tidak semua latar belakang di Indonesia itu, maksudnya keluarganya itu ada yang didukung pendidikannya, ada yang tidak. Nah, untuk menumbuhkan minat baca ke siswa gitu atau ke masyarakat gitu dari profesi pustakawan itu bagaimana ya Pak? Kalau misalkan memang latar belakang pendidikannya itu berbeda-beda gitu, terutama misalkan sekolah-sekolah yang memang ada di wilayah di desa atau di perkampungan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Farah. Satu lagi Pak Bapak silakan yang sudah ke depan. Nah silakan. Izin Bapak Ibu, nggak semuanya saya bisa ditanyakan karena nanti akan ada lagi pertanyaan dari Zoom ya. Izin nanti setelah itu mungkin saya akan kasih nomor kontak para pembicara seandainya mau didiskusikan lebih lanjut karena keterbatasan waktu. Silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mia dan para pemateri yang luar biasa. Izin saya Azi, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama untuk diri saya sendiri. Pertama itu saya ada problem. Apa problemnya? Saya itu hobi membeli buku. Kalau dihitung-hitung mungkin ada sekitar 500 dikumpulin buku-buku bekas. Tapi buku-buku yang berkaitan dengan psikologi, manajemen, bisnis, pengembangan diri dan seterusnya, dari buku-buku The Secret zaman dulu sampai yang terbaru itu juga senang. Nah, problemnya adalah buku tersebut hanya disimpan bahkan beberapa kontainer. Tapi memang pada saat dibutuhkan buku itu misalnya untuk menjadi pemateri misalnya gitu ya, buku itu akan dicari. Misalnya topik A, saya akan mencari topik A tersebut dan saya akan pelajari, saya telaah secara mendalam. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya menumbuhkan kembali semangat membaca buku-buku tersebut tanpa harus menunggu saat diperlukan saja. Jadi Jadi saat tidak hanya pada saat dibutuhkan saja, tapi menjadi suatu kebiasaan dan benar-benar buku tersebut 500 buku tersebut habis gitu, karena itu jadi problem untuk diri saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah aktivitas membaca buku itu kan umumnya memang hal yang biasanya itu sangat cocok bagi tipe gaya belajar visual. Senang banget tuh. Tapi kan kalau kita orang belajar mendapatkan informasi itu kan ada auditori sama kinestetik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mensiasati membaca buku bagi gaya belajar auditori maupun kinestetik agar lebih menarik. Mungkin ini jadi persoalan juga gitu ya. Terus yang ketiga, idealnya berapa jumlah buku yang dibaca dalam 1 bulan berdasarkan pengalaman dari pemateri. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Ajib. Boleh selanjutnya dari Zoom, boleh dibantu ditampilkan dari Zoom-nya. Silakan. Boleh dibesarkan di kolom chat ya biasanya. Jadi nanti dari pemateri langsung semuanya sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu di onsite, di offline maupun di online gitu. Di kolom chatnya boleh dibantu mungkin dari tim ditampilkan. Ditampilkan Zoom-nya bisa di kolom chatnya. Atau mungkin ditampilkan salah satunya aja kalau memang banyak pertanyaannya. Karena pastinya karena keterbatasan waktu tidak bisa semuanya dijawab. Mungkin ada yang raise hand di Zoom-nya. Oke, pertanyaan dari Mbak Desi Suciwati ya, dari Perpustakaan BPSDM Hukum. Ditujukan kepada Bapak Joko Sestama Perpusnas.
Masih loading. Oke. Ya, saya setuju dengan, saya lanjutkan lagi pertanyaan dari Ibu Desi Suciwati. Ini pertanyaan diawali dengan pernyataan ya. Saya setuju dengan budaya membaca. Yang dia tanyakan Kaisar kepada masyarakatnya dan Perdana Menterinya dan seterusnya adalah berapa banyak guru yang tersisa gitu ya. Karena Jepang meyakini bahwa dengan adanya guru-guru yang terus bisa mendidik, mengajar, Jepang bisa bangkit kembali dan terbukti hingga saat ini gitu ya. Nah seperti itu. Nah bahkan Jepang punya tradisi yang lebih lama lagi, yaitu pada waktu restorasi Meiji, di mana buku-buku penting, buku-buku terbitan asing diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, bahkan menggunakan aksara kanji gitu ya. Nah bagaimana Indonesia gitu kan? Nah kalau saya melihat ini didasarkan pada riset kita, karya-karya penting yang barangkali kita dapatkan dari impor. Tadi Prof. Antoni membaca sejumlah buku-buku asing gitu ya. Kalau kita lihat, ada namanya lap time atau waktu senjang. Nah, buku-buku impor datang masuk ke Indonesia itu yang membaca kepentingannya, sayangnya bukan negara, bukan pemerintah, swasta. Nah, swasta melihat untuk mendatangkan buku impor ke Indonesia itu lebih banyak pada persoalan untung dan rugi. Nah, sehingga buku-buku impor yang sangat penting untuk mengakselerasi perkembangan di Indonesia, teknologi, informasi, pengetahuan, dan lain-lain, itu ada kalanya 5 atau 10 tahun yang lalu, itu baru masuk. Jadi lap time-nya sudah luar biasa. Hal yang sama saya mendapati misalnya ketika kita bicara di dunia ini ada namanya Frankfurt Book Fair. Frankfurt Book Fair itu di Jerman, di sana diperjualbelikan tidak hanya soal impor-mengimpor buku terbitan asing, tetapi juga hak penerjemahan. Hak penerjemahan di Indonesia juga sama, hak penerjemahan itu dipandang penting ketika di pasar itu kemungkinan bisa menghasilkan laba atau keuntungan. Bahkan penerbit-penerbit seperti Gramedia selalu mengukur dalam kondisi saat ini, sekalipun Pak Antoni menulis bagus, pertanyaannya ada dua. Buku yang bagus itu apakah laku tidak di pasar? Ya, statistik IKP mengatakan setiap terbit 1000 eksemplar tidak laku dalam setahun, gitu ya. Jadi seperti itu Indonesia, ya. Nah, soal buku murah juga demikian. Kita bandingkan misalnya dengan India. India penerbitan buku itu disubsidi oleh pemerintah. Buku-buku dengan kertas yang bagus, yang ringan, dengan pajak yang hampir tidak ada, malah justru disubsidi dan seterusnya, agar buku-buku penting itu bisa segera diserap di India. Tidak heran, India sangat maju, ya, meskipun penduduknya termasuk terbesar kedua di dunia, gitu ya. Saya kadang-kadang, saya pernah ke sana, gitu ya, belanja buku itu kadang-kadang nggak tertahankan karena saking murahnya, ya, saking murahnya. Dan buku-buku terbaru dalam bidang tertentu itu sangat banyak sekali. Bahkan negara tetangga India di Pakistan itu buku-buku impor dalam bahasa Inggris itu jauh lebih murah dibanding Indonesia. Nah, saya setuju dengan pendapat Pak Adi Guna tadi ya. Sebenarnya ketika kita bicara soal kepentingan literasi harus ada campur tangan negara. Di Belanda setiap kelahiran baru, keluarga-keluarga muda tidak hanya dicatatkan kelahirannya, tetapi juga bagi keluarga muda tadi dikirimkan 2 paket buku. 1 paket parenting guide, panduan sebagai orang tua, 1 paket buku bacaan anak. Tidak hanya berhenti di sana, diberikan dan dikirimkan juga kartu anggota perpustakaan yang berlaku sampai 18 tahun. Dan orang tua bisa membawa anak-anaknya itu ke perpustakaan umum. Nah, ini saya kaitkan dengan pertanyaan yang lain, misalnya Dika tadi, ya. Saya setuju juga gitu ya. Tadi soal saya contohkan Swedia gitu ya. Begini, saya setuju karena mestinya membaca itu
diwajibkan, bahkan ditargetkan gitu ya. Nah, seperti kasus misalnya di Australia, contoh keberhasilan gitu ya. Di Australia itu sangat ambisius di dalam menargetkan membaca kepada warganya yang masih muda. Ada program namanya 1000 book before 10 years gitu ya. 1000 buku sebelum 10 tahun gitu kan. Dan itu diimbangi dengan kebijakan misalnya ada namanya reading hours. Keluarga-keluarga diimbau untuk mematikan televisi pada jam-jam tertentu, jam 7 sampai jam berapa, khusus untuk mendongengkan kepada anaknya, membacakan buku cerita, mengajarkan anak-anaknya untuk membaca, untuk belajar. Nah, seperti itu, gitu kan. Di kita kan tidak ada, gitu kan. Orang bebas saja, mau jam berapapun bisa bermain, gitu kan. Nah, atau menonton televisi, telenovela atau sinetron, gitu kan, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi harus ada campur tangan negara. Dan saya mungkin juga terpikir tadi yang dari Pak Priyo Adiguna tadi, mengapa kita juga tidak memanfaatkan dana abadi kebudayaan atau dana abadi pendidikan untuk menerjemahkan karya-karya penting gitu ya. Karya-karya penting dari luar negeri yang akan memberikan dampak akselerasi percepatan penyerapan pengetahuan dan teknologi gitu kan. Atau misalnya menerbitkan karya-karya lama yang sudah tidak bisa didapatkan di toko-toko buku lagi, misalnya yang tadi kita pandang Siti Nurbaya karena value-nya nggak bisa kita beli, orang udah nggak ada bukunya, tapi kita bisa terbitkan lagi untuk dibaca secara gratis, diedarkan secara gratis ke sekolah-sekolah gitu ya, untuk dibaca kembali. Karena karya-karya Marah Rusli itu luar biasa, karya-karyanya Sultan Takdir Ali Sabana itu luar biasa, karya-karyanya Hamka, Robohnya Surokami itu luar biasa, karyanya Anafis gitu ya, karyanya N. Hadini itu juga luar biasa. Nah, seperti itu ya. Nah, mengapa kita tidak lakukan demikian? Nah, kemudian juga peran strategis pustakawan dan juga perpustakaan nasional. Nah, Bapak Ibu semua, bahwa perpustakaan nasional kami memiliki program 10 juta buku setiap tahun. Di 2024 kita membuat ruang baca baru di desa dan melibatkan perpustakaan desa dan TBM, dan setiap perpustakaan desa dan TBM itu kami berikan 1000 buku. Karena 10.000 ada 10 juta buku. Kami sudah tebarkan pada tahun 2024, 2025 juga demikian, jadi sudah ada 20 juta buku kami tebarkan. Ya. Nah, sayangnya 2026 kita tidak memiliki anggaran lagi, gitu kan ya. Kita nggak ada anggaran dan kita nggak tahu, sedang berusaha. Kemarin ketemu dengan sejumlah menteri gitu ya, termasuk Menteri Kebudayaan, Menteri Didasmen, agar kami dibantu untuk bisa memberikan bantuan buku lagi gratis gitu ya kepada perpustakaan desa. Nah, kami juga bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa, kami bikin namanya KKN tematik literasi. Nah, tugas teman-teman mahasiswa ini yang baru-baru ini gitu ya, itu membangun perpustakaan desa, menghidupkan bahan bacaan yang tadi kami berikan, melatih membaca nyaring, mendongengkan cerita, dan seterusnya seperti itu. Nah, tahun lalu kita ada 1000 lokus yang kita garap. Kalau satu lokus ada 15 orang gitu ya, ada 15.000 mahasiswa yang kita sudah libatkan tahun lalu untuk mengaktifkan ruang-ruang baca ini. Nah, kami juga ada namanya REL5, itu adalah relawan literasi masyarakat. Ini para pegiat literasi yang punya concern filantropi untuk memperkuat literasi di daerah, di desa-desa. Kami libatkan para pegiat literasi ini menjadi REL5. Ada 800 lokasi di seluruh Indonesia yang kami perkuat menggunakan para relawan literasi masyarakat ini. Banyak sekali yang kami coba lakukan, termasuk memperkuat literasi digital, ada aplikasi Ibusnas yang tahun lalu saja itu diakses oleh 29,7 juta. Ya, 29,7 juta itu angka sangat impresif untuk Indonesia mengakses buku digital menggunakan aplikasi Ibusnas gitu ya. Itu puncaknya pada 2024 yang lalu, tapi 2025 declining, mengalami penurunan gitu ya. Nah, ini yang terus kita perkuat, termasuk juga. Nah, pertanyaan tadi Pak Haji yang agak beda ya. Sebenarnya ada analogi begini, membeli buku, semangat membeli buku tidak selalu harus dibaca semua.
sama seperti kita memiliki simpanan obat di rumah kita. Tidak selalu semua obat kita minum. Buku juga sama. Kita memerlukan buku ada kalanya ketika membutuhkan. Yang paling penting kita ada buku yang kita rujuk. Kita mempercayai, meyakini bahkan bahwa dari buku-bukulah kita menemukan pembenaran. Kita bisa mengatasi rasa penasaran. Kita bisa menutup rasa ingin tahu, menemukan jawaban dari rasa ingin tahu, dan seterusnya. Itu yang paling penting, gitu ya. Nah, kalau kita bisa membacanya semua ya luar biasa. Tapi ada kalanya memang kita rawat dia, kita simpan dia untuk sewaktu-waktu kita butuhkan. Demikian juga saya. Saya punya buku ribuan, tapi kadang-kadang hanya separuh, kadang-kadang hanya ujungnya, tapi ada yang saya tamatkan segera gitu ya. Tapi dalam pandangan saya seperti itu selalu. Bahwa buku-buku ini memiliki nilai. Dan nilainya itu seringkali tidak serta-merta harus saya manfaatkan saat itu juga. Ya, jadi saya juga banyak mendapatkan pembenar gitu ya dari sejumlah penulis-penulis ternama juga memiliki koleksi buku yang besar, tetapi pandangan mereka tidak selalu koleksi yang besar ini semua harus dibaca. Ya, di dalam buku ini ada satu bab membahas soal itu, melahap banyak buku tetapi jangan tersedak seperti itu. Nah, ini juga upaya kita bahwa sebenarnya di dalam pencernaan kita terhadap serapan pengetahuan dan informasi yang ada di dalam buku, kita juga harus pandai memilih, memilah, dan kemudian memanfaatkannya. Kalau kita menggunakan pendekatan taksonomi Bloom gitu ya, yang tataran level yang terbawah itu kan understanding ya, kita memahami gitu kan. Kemudian kita bisa menganalisis gitu ya. Kemudian kita bisa menerapkan. Kemudian kita bisa mengkreasi. Nah, mengkreasi dalam taksonomi Bloom itu kan sudah tataran paling tinggi. Nah, tadi Prof. Antoni, teman-teman juga sering mengatakan rekreasi. Nah, rekreasi adalah tataran dalam taksonomi Bloom yang tertinggi. Dari serapan terhadap pengetahuan yang kita baca, dari proses pembacaan kita, akhirnya kita kreatif. Akhirnya kita bisa berinovasi. Ada temuan baru, ada novelty, dan seterusnya. Nah, itulah taksonomi Bloom yang tertinggi dari proses pembaca kita. Dan soal kerjasama yang ditanyakan oleh Ibu Suci, saya kira Perpusnas banyak sekali kerjasama gitu ya. Dengan Kemendikbudrismen kita ada kerjasama, terutama untuk memperkuat literasi siswa. Kita memasukkan akreditasi perpustakaan sekolah ke dalam akreditasi perpustakaan gitu ya. Akreditasi perpustakaan ke dalam akreditasi sekolah gitu. Jadi akreditasi sekolah di dalamnya sudah barang tentu ada akreditasi perpustakaan gitu. Nah, seperti itu dengan pendidikan tinggi, kemarin kita juga teken kerjasama namanya program 1. Ini menjawab persoalan tadi Prof, melanggan e-jurnal mahal sekali, 5 miliar satu edisos gitu ya. Nah, dengan program 1 ini kami di dalam rangka efisiensi anggaran yang double-double kita hentikan, yang duplikasi kita stop gitu ya. Perpusnas menyediakan platformnya, aksesnya bisa tunggal, pemanfaatannya satu Indonesia. Nah, dengan demikian pemanfaatan anggaran pun juga jauh lebih efisien. Kerjasama yang lain banyak sekali. Salah satu hal yang penting yang perlu saya sampaikan adalah soal literasi adalah gerakan sosial. Karena dia gerakan sosial, yang diperlukan Indonesia adalah bagaimana menyediakan akses terbuka terhadap sumber pengetahuan. Nah, kerjasama di antara perguruan tinggi dengan lembaga riset, dengan gerakan open access ini, kami terus-menerus mempersuasi gitu ya, agar banyak pengetahuan di masing-masing perpustakaan perguruan tinggi atau lembaga riset masuk dalam Indonesia One Search misalnya, sebagai knowledge discovery untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, dengan demikian, ini menjadi bagian penting dari wakaf sosial kita, bahwa ilmu pengetahuan memiliki manfaat yang luas untuk peningkatan literasi masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Dr. Joko Santoso M.Hum. Pastikan Bapak Ibu sebentar lagi kita akan selesai, walaupun kayaknya aduh kapan nih selesainya gitu ya. Oke, baik, sebagai penutup mungkin bisa Kak Antoni untuk memberikan ulasan, silakan. Baik, mungkin sedikit saja ya, karena Pak Sestama tadi udah menjawab secara lengkap ya. Jadi pengalaman saja ini, pertanyaan dari Pak Haji sama sebenarnya.
problem saya juga, beli buku tapi nggak dibaca gitu kan. Beli aja, kadang nggak dibuka juga ininya plastiknya ya. Tapi memang tadi apa yang disampaikan Pak Sestama, sebenarnya ada buku yang harus pingin kita baca sampai habis. Biasanya buku-buku fiksi ya. Fiksi itu bisa, apalagi kalau cerita pendek gitu kan, bisa kita baca sekali waktu. Tapi ada satu buku yang buku textbook seandainya, buku referensi Philip Kotler yang nggak bisa, ya agak sulit juga kita baca dalam satu hari, satu waktu. Jadi memang kita baca sebenarnya untuk ada model atau kita ingin, saya sebagai akademisi ada variabel tertentu yang ingin saya dalami gitu. Jadi sehingga buku itu saya baca kembali bagian-bagian dalam bab buku tersebut gitu. Nah kemudian tadi juga ditanyakan Pak Haji, bagaimana nih teman-teman yang pembaca audio, kemudian kinestetik sama visual gitu kan. Jadi memang sebagai penulis kami juga sering menjembatani itu ya, kebutuhan pembaca itu dari aspek kecenderungan gaya membacanya gitu. Ada yang suka teks saja, kemudian ada yang suka teks sama visual. Di buku ini kami sertakan gambar-gambar kan. Jadi kami coba mengakomodir bapak dan ibu-ibu atau pembaca yang suka menerjemahkan bahasa tulisan ke dalam bahasa visual. Kemudian kinestetik kadang di beberapa buku juga ada katakanlah bagian daripada lembaran yang harus diisi gitu oleh pembaca gitu kan. Jadi saya pernah menulis yang diterbitkan oleh Gramedia, Supervision Super Action. Saya coba menerjemahkan seandainya tulis visi Anda dalam 5 tahun ke depan. Jadi dia secara kinestetik juga akan mengerjakan apa yang diminta oleh penulis. Kemudian secara audio visual ya. Jadi memang kadang beberapa penulis juga menyertakan beberapa audio atau video yang related dengan buku yang dia tulis gitu. Jadi memang beberapa penulis juga sudah berupaya untuk mengakomodir karakter-karakter dari pembaca. Kemudian pertanyaan Bu Ningsih yang pertama tadi, apakah membaca itu mempertajam olah pikir dan juga olah rasa? Iya, saya jawab iya. Kenapa? Karena di buku kami ini menulis, ada satu quote yang kami tulis bahwa teko itu mengeluarkan air dari apa yang diisi ke dalamnya gitu kan. Jadi nggak mungkin juga kita mampu mengolah cara berpikir tapi kita nggak punya asupan informasi untuk itu gitu. Jadi Nonaka tahun 80-an itu sudah melakukan riset yang menyebutnya, mereka membuat model namanya SECI, sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi. Sehingga dari apa yang kita asup gitu, dari buku yang kita baca, kemudian kita eksternalisasi lagi dalam bentuk forum-forum seperti ini juga nggak bisa keluar begitu saja tanpa asupan buku yang kita baca gitu kan. Jadi memang buku itu mempengaruhi olah pikir kita. Bagaimana dengan olah rasa? Olah rasa juga saya pikir hal yang sama gitu ya. Jadi kalau seandainya saya suka, dulu masih banyak waktu saya suka baca buku-buku karya sastra ya, yang ditulis oleh para penulis-penulis hebat Indonesia gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sestama, Robohnya Surau Kami itu membuat olah rasa yang hati yang luar biasa, nafis. Ya kan, dalam penggalan bukunya Nafis Robohnya Surau Kami itu disebutkan bahwa ada dialog malaikat tidak menerima amalnya siapa saya lupa gitu. Kenapa? Karena dia meninggalkan anak cucumu yang miskin gitu. Padahal Tuhan tidak haus pujian, Tuhan tidak haus sanjungan gitu. Kamu juga harus berpikir bagaimana anak cucumu itu bisa kaya, anak cucumu bisa berhasil gitu. Jadi ya dengan membaca buku pastinya itu nutrisi untuk pikiran kita, nutrisi untuk hati kita, sehingga memang tadi apa yang disampaikan Bu
Komut tadi, Iqra bacalah itu menjadi hal penting dalam diri kita untuk kita bisa sejajar ya. Kan stigmanya orang baca kutu buku itu kan dulu maknanya negatif gitu kan, pendiam, penyendiri. Tapi sekarang stigmanya menjadi lebih berbobot lagi, bahwa kutu buku adalah orang yang memiliki kemampuan intelektual yang baik dari dia membaca sumber-sumber buku yang terbaik. Itu mungkin Kak Mia, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Dr. Antoni Lutfi Arifin. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebagai penutup saya mau kasih ringkasan bahwa pada dasarnya memang kita tidak suka membaca buku, tapi sukanya membeli buku. Setuju? Ya, kalaupun membaca buku sampai habis, biasanya kita buku tabungan. Ya, atau kalau misalnya mau nulis buku, minimal buku tamu, ya. Tapi pastikan yuk, saatnya kita saat ini Bapak Ibu pulang ke rumah, kita jadikan buku sebagai kutu bukunya kita, gitu ya, supaya kita dapat melahap ilmu dan menambah banyak ilmu lagi. Tadi kutu buku, mengunyah buku, melahap ilmu. Pastikan dengan buku membuat otak kita makin cerdas, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk bangsa Indonesia. Jadi cerdaskan diri kita, cerdaskan buku, dan cerdaskan Indonesia. Terima kasih, demikian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu ke depan kita foto bersama di bawah. Tadi soalnya kita di belakang. Nah, boleh sambil nanti setelah itu Bapak Ibu bisa keluar dan mendapatkan buku ya. Silakan, boleh di sini. Nah, boleh para pembicara untuk ke depan semuanya. Ya, foto boleh diatur sama tim. Nah, nanti selanjutnya boleh Bapak Ibu semuanya. Kalau memungkinkan ada yang naik juga nggak apa-apa. Silakan. Tinggal ditentukan berat badannya. Silakan. Boleh dibantu sama tim. Dan saya mohon maaf lahir batin yang dari Zoom tidak bisa dibacakan semua. Pastinya pertanyaannya banyak sekali gitu ya. Nah, boleh dibantu sama tim untuk diatur posisinya supaya 2, 3 seronganan begini. Yeay. Oke. Sekarang serong kiri masih dengan salam literasi. Yeay. Oke. Nah, selanjutnya kita tunjuk fotografer semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga selamat sampai tujuan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan yang mau masih berinteraksi foto-foto bisa ke depan. Saya dengan Mia mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengingatkan kembali Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi presensi dan hadir yang telah kami sediakan di kolom chat untuk peserta yang hadir melalui Zoom meeting untuk dapat mendapatkan sertifikat artikel. Kemudian materi akan di-share oleh panitia dan bisa di-download di kolom chat yang ada di Zoom meeting. Bapak Ibu peserta, tidak terasa hari ini seluruh rangkaian kegiatan telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir mengikuti acara pada hari ini. Saya Fandi Rahman Hidayat, beserta panitia yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.